Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kali ini memasuki episode yang keempat. Kita mulai berbicara tentang tata cara berumrah. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa sesungguhnya tata cara berumrah itu sangat simpel, sederhana, mudah, dan jangan pernah berpikir sulit. Kalau sudah ada stigma dalam pikiran kita bahwa berumrah itu berat, sulit, rumit, itu sudah menurunkan semangat kita sebelum kita berperang. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, patut kita pahami terlebih dahulu prinsip dasar teknis ibadah. Bukan hanya umrah, semua bentuk ibadah. Yang pertama, ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya cara beragama ini, tata cara ibadah kepada Allah Azza wa Jal, itu merupakan yusrun, sebuah kemudahan. Sudah dibuat paket yang mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah." Tak ada satupun orang yang membuatnya berat, bikin rumit, susah-susah, menjelimet. Tidak ada orang yang membuatnya berat, melainkan dia sendiri nanti yang akan kewalahan. Maka dari awal berpikirlah mudah, tidak susah, sederhana, simple, tidak rumit. Yang memperumit itu orang yang pengen rumit. Nah, supaya tidak rumit, tidak susah, tidak sulit, ikuti aturannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berumrah dan berhaji? Kalimatnya simpel. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, jadikan aku sebagai contoh dalam manasik kalian, dalam ibadah umrah dan haji kalian. Kalimat ini jika kita betul-betul laksanakan menjadi mudah. Tapi kalau dari awal kita sudah berpikir rumit, bagaimana menurut pendapat fulan, bagaimana menurut kiai ini, bagaimana menurut madhab ini, itu dan sebagainya, dari awal sudah bikin rumit sendiri. Ingat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan yang sangat sederhana, ringan. Maka dari itu, selalu munculkan pertanyaan dalam tata cara beribadah umrah dan haji ini. Pertanyaan kita satu hal, bagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan? Karena beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku cara kalian melaksanakan manasik umrah maupun haji. Kita buat rumusan yang simpel. Pertama, ingat selalu, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, dan ada tahallul. Ada T, S, dan T. ITST. ITST.
ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ingat 4 ini saja. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Yang pertama ihram. Mari kita mulai dengan ihram. Kata ihram itu seakar dengan kata haram. Kita sudah kenal takbiratul ihram. Begitu pula ihram untuk umrah dan haji. Berihram berarti memasuki wilayah haram. Wilayah yang dimaksud bukan tempat, tetapi memasuki suasana, kondisi di mana kita harus menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dalam ibadah ini. Maka yang harus kita ketahui ada beberapa larangan. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis. Hati-hati. Mulai dari berbicara mesra, senyum-senyum mesra, lirik-lirik mesra, pandang-pandang dengan syahwat. Kebiasaan kita di negeri kita berakrab-akrab ria dengan lawan jenis. Mulai dari sekarang kita latih diri kita untuk menjauhi hal itu. Kecuali dengan mahram kita sendiri, dengan istri, dengan anak kita, akrab tetap akrab. Tapi perhatikan, dalam masalah ini ada batasan yang sangat telak. Maka dalam hal ini tidak boleh bicara yang menjurus ke arah perilaku seksual. Tidak boleh meminang, apalagi berpacaran. Tidak boleh menikah ataupun menikahkan, apalagi yang lebih jauh dari itu, melakukan hubungan intim meskipun suami istri. Ini larangan ihram. Yang kedua, urusan cabut-mencabut. Mencabut kuku, ya. Memotong kuku, mencabut bulu-bulu, mencukur bulu-bulu,
termasuk ya mungkin yang biasa ngambil kutu, ya, kemudian ambil rambutnya, tidak boleh. Ini yang ada pada diri kita, rambut-rambut, bulu-bulu, kuku-kuku, begitu pula yang ada di sekitar kita. Biasakan tangan kita ini ditahan. Lihat di situ ada rumput, mungkin kita di rumah kita melihat rumput liar, kita cabut, potek. Ya, mungkin tangan kita terlalu terampil selama ini. Ada tanaman nanti di sana, kemudian kita potek. Apalagi kita memang biasa suka gardening. Tangan kita terampil dan kepoan. Ini pohon kayaknya perlu di pruning. Ini cabang-cabang kecilnya diambilin, cetek. Lah, kalau sudah masuk wilayah sakral ini, tidak boleh. Hati-hati tangan kita. Ya, mulai dari mata, tangan kita, tahan. Berikutnya, mengganggu binatang, apalagi sampai berburu dan makan dari hasil buruan itu, atau walaupun kita cuma sekedar nunjukin, tuh, ada hewan padang pasir yang katanya enak dagingnya, kita cuma nunjukin aja, ini tidak boleh. Jadi betul-betul kita diarahkan untuk betul-betul fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berburu binatang atau cuma sekedar mengganggu, mengejar-ngejar, apalagi sampai kemudian dapat hewan buruan tersebut. Apalagi di Makkah, kita lihat nanti banyak burung. Nah, kita mau tangkap ini karena kita suka dengan daging burung misalnya. Tepiskan itu semua. Fokus kita mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini larangan berihram. Berikutnya yang keempat adalah lisan kita. Perhatikan. Rafas. Ini. Bersihkan lisan kita. Kalau punya kebiasaan bicara jorok, bicara kotor, bicara porno, kata-kata, ungkapan-ungkapan yang bersifat menjurus kepada hubungan seksual, hindari. Maka dari itu, kita sibukkan lisan kita dengan zikrullah. Itu obatnya. Supaya lisan kita tidak melanggar larangan ihram ini. Kemudian anggota badan kita tahan juga. Melakukan fusuk. Apa fusuk? Fusuk itu semua dosa. Apalagi dosa besar. Mencuri, ngutil, mengambil barang orang, gosok, mengadu domba, menghibah, berbohong. Ini lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kita tahan, kita penjarakan untuk sementara waktu, dan kita berlatih. Semoga setelah berumrah dan berhaji ini menjadi terbiasa. Apalagi berjidal, berdebat. Mungkin suasana politik di negeri kita sedang hangat dan menjurus pada panas, memanas. Apalagi 2023 menjelang 2024. Ini kontestasi politik betul-betul sudah semakin panas ini. Jangan masuk-masuk ke area itu. Ya. Nah, ini masalah duniawi. Tidak hanya masalah itu, termasuk masalah agama, masalah syariat. Barangkali di antara kita ada yang sudah menuntut ilmu tentang fikih, banyak perbedaan pendapat di antara ulama, kemudian kita bicara dengan teman kita, dengan saudara kita, mengisi waktu kosong katanya, kemudian kita bicara tentang masalah khilafiyah. Terjadilah suara semakin naik dan kemudian bertengkar, al-jidal. Jauhi itu. Maka larangan-larangan ihram ini paling dominan adalah hal-hal yang membuat mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki kita terkendali untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah hindari
pakaian berjahit. Tidak boleh pakai baju, pakai celana, pakai topi, pakai peci, atau kita kerodongan sorban di atas kepala kita. Begitu juga sarung tangan, kaos kaki. Bagi laki-laki hanya boleh memakai 2 helai pakaian ini. Ihram bagian atas dan kain ihram bagian bawah. Pakaian berjahit baik CD maupun singlet. No CD wala singlet. Nggak boleh pakai itu. Ini bagi laki-laki. Bagi wanita tidak boleh pakai cadar dalam keadaan ihram. Tapi selain itu boleh. Pakai topi boleh. Jadi kalau memang ingin menutupi, menghalangi pandangan laki-laki, kalau sekiranya wah ada laki-laki yang agak genit-genit gitu kan, kita pakai topi saja yang lebar begitu, sehingga ketika berpapasan dengan laki-laki kita bisa tutup wajah kita dari pandangan orang, menjaga hati kita sendiri dan menjaga hati lawan jenis, supaya kita sama-sama mendukung keabsahan ibadah kita dan kemabruran umroh kita. Bagi laki-laki topi tidak boleh, bagi wanita tidak masalah. Ya, penutup kepala lelaki tidak boleh, tapi bagi wanita biasa saja, pakai pakaian biasa, hanya tidak bercadar. Begitu juga bagi laki-laki tidak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Sebaiknya pakai sandal saja, karena sandal umumnya tentu di bawah mata kaki. Kalau sandal pun sampai di atas mata kaki, maka itu harus dipotong. Sepatu umumnya sampai di atas mata kaki, maka kalau tidak memiliki sandal, potong sepatunya. Tapi daripada potong-potong sepatu, kenapa tidak kita pakai sandal saja? Lebih fleksibel, kita masuk masjid, kita naik turun tangga dan sebagainya. Kalau harus copot-copot sepatu, ini kan susah juga. Jadi jadikan ini hal yang sebenarnya sederhana. Kemudian yang terakhir adalah masalah parfum. Hindari parfum. Kalau sudah masuk ihram, maka tidak ada parfum, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perlu kita waspadai adalah sabun yang kita pakai, baik untuk cuci tangan, cuci muka, ya, untuk bersih-bersih. Sabun umumnya berparfum. Jika ada sabun yang tidak dicampur dengan material parfum atau pewangi, maka tidak masalah. Baik. Jadi parfum ini tidak berarti cuma minyak wangi, spray begitu, tidak. Tapi semua kosmetik dan sabun, sampo dan sebagainya dia berparfum, maka hindari. Kita ambil kesimpulan dari larangan-larangan ihram ini. Pertama adalah hal-hal yang terkait dengan seksual, ya, yang menjurus ke sana, mulai dari melihat, berkata mesra, berpandang-pandangan dan sebagainya, sampai meminang, menikah dan berhubungan. Ini semua tidak boleh. Yang kedua, masalah cabut-mencabut rambut, kuku, rumput dan lain-lain. Yang ketiga, masalah mengganggu binatang, buruan, berburu dan sebagainya. Yang keempat, kata-kata jorok, porno dan hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah seksual, lisan kita ditahan. Fusuk, ya, maksiat secara umum, juga bertengkar, jidal, berdebat. Yang kelima, masalah pakaian, pakaian berjahit, ya, cadar wanita, topi penutup kepala lelaki, sepatu yang menutupi mata kaki. Perhatikan, itu semua dihindari. Dan yang terakhir adalah masalah parfum. Baik. Mulai dari mana kita berihram? Berihram itu dari miqat. Apa itu miqat? Miqat adalah batas atau garis start, garis dimulainya ibadah umrah dan haji. Ya, kita tidak bahas macam-macam miqat, nama-namanya, nama-nama tempatnya, ya. Tapi fokus kita adalah kita berangkat
dari Madinah nanti, maka ada mikot namanya Dzul Hulaifah. Tapi perlu diperhatikan, sekarang dengan perkembangan pranata kehidupan di Saudi, ada namanya kereta cepat. Ya, kereta cepat nih tentunya posisinya tidak berada di mikot. Tapi jika dia berada sebelum mikot, maka kita bisa berihram mulai dari sana. Karena sesungguhnya berihram boleh juga kita mulai dari hotel. Ya, kita memakai wewangian dulu, ya, mandi, wudu, ya, bersuci, kemudian kita pakai pakaian ihram. Ya, kalau memang tidak berkesempatan berhenti di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, seperti yang akan dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin yang berumroh, memulainya dengan memakai kereta cepat. Kalau bisa ke Bir Ali dulu, miqat, baru kemudian kembali ke kereta cepat, kemudian baru berangkat dengan kereta cepat ke Makkah, boleh juga. Ya. Tapi aturan asli asalnya adalah kita berawal garis start ibadah umroh dan haji kita dari miqat. Ketika menjelang kita memasuki ihram, apa yang kita lakukan? Pertama, kita bersuci dari hadas kecil maupun besar, dari najis. Perhatikan pakaian kita, tubuh kita sudah bersih. Sekiranya kita akan mencukur kumis kita, ya, merapihkan kumis kita, kemudian bulu-bulu di tubuh kita, ya, mau kita bersihkan dulu. Karena nanti setelah masuk ihram tidak boleh. Kita sudah bersuci, berwudu, mandi seperti mandi janabah. Mandi seperti mandi janabah, pakai wewangian. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Baru setelah itu kita nyatakan labbaik Allahumma umratan. Coba ditirukan, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Artinya apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Nah, sebagian kita mungkin termasuk resti. Apa itu resti? Orang beresiko tinggi. Mungkin ada yang bermasalah di jantung, mungkin sudah memiliki darah tinggi, atau kekhawatiran apapun. Atau wanita khawatir di tengah jalan misalnya haid. Maka tambahkan kalimat ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma ya Allah, mahilli tempat tahallulku adalah haitsu di mana habastani engkau tahan aku. Tahanan ini bisa jadi karena ada huru-hara di tengah jalan, na'udzubillah, la qaddarallah. Ada gangguan alam, ada apa misalnya perang, na'udzubillah, la qaddarallah. Insyaallah aman. Jangan berpikir negatif. Tapi case ini, keadaan ini perlu kita persiapkan. Maka persiapannya adalah kalimat ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya.
Sudah berihram, singkat ceritanya kita sekarang sudah berada di atas kendaraan. Kalau dulu di zaman Nabi SAW ada yang di atas onta, ada yang di atas kuda. Nah, kita tadi sudah sholat sunnah, sudah labbaik Allahumma umratan. Sekarang kita naik kendaraan, kita sekarang kendaraannya ada yang bus, ada yang mobil pribadi, ada yang kereta cepat, ya. Maka sekarang posisi kita sudah siap untuk memulai ibadah umrah kita, perjalanan menuju Makkah. Kalau kereta cepat rata-rata 2 jam saja. Kalau memakai bus, ya, lewat jalan biasa sekitar 6 jam dari Madinah ke Makkah. Belum lagi ada kebutuhan makan di padang pasir nanti di tengah jalan, ya, itu bisa lebih lama lagi dari itu. Maka dengan kemudahan yang Allah berikan di zaman kita sekarang ini, memakai kereta cepat insya Allah bisa mengefisiensi waktu dan menjadikan kita lebih leluasa dan nyaman. Baik, apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah berada di kendaraan dan mulai berjalan? Inilah talbiyah. Talbiyah. Mari kita mulai bertalbiyah. Talbiyah itu apa? Talbiyah adalah ungkapan yang kita ucapkan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirkan di dalam hati kita sebuah penghayatan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak seyogianya main-main, bertalbiyah, nyanyi-nyanyi, ya. Jangan nyanyiannya yang difokuskan. Macam-macam nyanyian talbiyah dikreasi. Sebenarnya Anda sedang berhadapan dengan siapa? Berlagu itu seyogianya pada Al-Quran. Karena ada anjuran untuk melakukan Al-Quranul Karim. Tapi untuk bertalbiyah biasa saja, sederhana saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk lafaz talbiyahnya umumnya kita sudah hafal, ya. Alhamdulillah, dan ini mudah. Jangan pernah berpikir sulit. Sekarang kita pahami artinya dulu. Buat apa kita mengucapkannya berkali-kali tapi kita nggak paham? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, aku benar-benar penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Tiada sekutu bagimu. Aku sungguh-sungguh penuhi panggilanmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan kekuasaan hanya milikmu. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Tanpa berbagi dengan yang lain. Hanya milik Allah. Itu makna kalimat talbiyah. Jadi talbiyah adalah ungkapan kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh juga berlatih dari sekarang, membiasakan lisan kita kalau kita dipanggil oleh atasan, oleh orang tua, oleh orang yang kita sayangi. Misalnya istri dipanggil oleh suami, "Neng, kadia ya?" Apa jawabnya? Labbaik. Labbaik. Labbaik itu artinya apa? Siap. Begitu, siap aku datang. Itu asli maknanya talbiyah itu. Ya. Baik. Sudah kita pahami apa makna talbiyah? Sekarang singkat ceritanya. Kita sudah berada di atas kereta cepat atau bus atau kuda dari besi.
namanya mobil dalam perjalanan harus diwaspadai. Sekali lagi tadi larangan-larangan ihram. Ya, sebagian orang karena mungkin belum ngaji, ya, belum belajar dulu umroh, yang penting punya duit. Saya perhatikan ada sebagian orang melakukan pembatal-pembatal ihram ini. Apa itu? Dia datang ke toilet, kemudian habis itu pewangi, spray. Berikutnya apa? Naik lagi ke bus, ya. Kemudian dia mau tidur, kain ihramnya dinaikkan ke kepala, dia tutup, tidur. Hati-hati, waspada. Ini tidak boleh. Sepanjang perjalanan ini, kain ihram kita berada di posisinya, menutupi dua pundak. Yang perlu saya ingatkan juga adalah sebagian kaum muslimin ketika memakai ihram, dia letakkan di bawah ketiak kanannya. Begitu. Ini posisi yang salah. Belum pada saatnya. Belum saatnya kita memakai cara seperti itu. Nanti ketika kita melihat Ka'bah, akan memulai tawaf, baru kita memakai cara itu. Adapun di perjalanan, maka kita tutup seperti biasa. Menutupnya full. Dada kita tertutup, pundak kita tertutup. Ya, masalah tutorial memakai ihramnya, insya Allah nanti melalui animasi yang bisa mewakili. Selanjutnya, singkat ceritanya kita sudah sampai di Al-Masjidil Haram. Ingat, kita tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Mungkin kita sampai di hotel dulu, tidak langsung ke Al-Masjidil Haram. Kita singgah dulu di hotel, kita letakkan dulu barang-barang kita, santai. Jangan terburu-buru, jangan terlalu semangat. Akhirnya nanti banyak yang terlupakan. Santai. Posisikan semua sudah oke di kamar kita masing-masing. Dan mungkin ada yang perlu berhajat, ada toilet di kamar hotel kita, bersih-bersih lagi. Ingat-ingat, jangan sampai cabut-cabut kuku, rambut, spray-spray, ya. Apa tuh namanya, parfum-parfum? No parfum, no singlet wala sidi. Ingat itu, ya. Sudah. Bahkan mungkin boleh kita istirahat dulu. Istirahat saja dulu. Tiduran dulu di hotel, oke. Pokoknya pikirkan bagaimana nyaman. Ibadah ini bawa dalam keadaan yang nyaman. Mudah. Tidak bikin kita jadi emosional. Kita dapati sebagian kaum muslimin, Masya Allah, dengan semangat yang tinggi. Akhirnya ketika mulai umroh, sikut sana, sikut sini, senggol sana, senggol sini, marah-marah dan sebagainya. Rusak umrohnya. Puluhan juta kita keluarkan hanya untuk dosa. Subhanallah. Jadi bawa santai. Jaga stabilitas emosional kita. Kesabaran kita diwadahi dengan karung-karung yang banyak. Kalau kita di negeri kita biasa bersabar dengan satu karung kesabaran, maka kita siapkan 9 karung kesabaran dalam berhadapan dengan ibadah ini. Baik. Singkat ceritanya, kita sudah di hotel, sudah mungkin bersih-bersih, sudah wudhu, ya, sudah mandi bahkan mungkin, sudah bersih, sudah segar, sudah istirahat, ya. Bismillah. Mulai. Kita menuju ke Al-Masjidil Haram, keluar dari hotel, ya. Mulai kita melihat Ka'bah sekarang. Begitu kita di hadapan Ka'bah, melihat Ka'bah. Ini wujud Ka'bah nih. Mulai kain ihram kita selempang atas ini, yang laki-laki, letakkan dari bawah ketiak kanan. Nah, ini namanya ittiba'. Ittiba'. Ittiba' artinya apa? Dari kata dhaba'.
Dhaba' itu artinya ini bawah ketiak. Bawah ketiak ini bahasa Arabnya ad-dhaba'. Maka disebut ittiba' karena menyelempangkan kain ihram di bawah ketiak. Sebelah kanan begitu. Ya, begitu melihat Ka'bah. Kita ittiba' dan ucapkan zikir yang biasa kita ucapkan. Umumnya sudah hafal lah ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Ingat-ingat nih, kalimatnya pendek saja. Gak usah panjang-panjang. Kalau ditambah-tambah dengan yang bukan dari Nabi SAW, jadi semakin panjang dan kita susah ngafalnya. Ya, coba ulangi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Kan gampang tuh, cuma 3 saja. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Artinya, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah as-salam. Engkaulah yang bernama as-salam dan engkaulah sumber keselamatan. Maka hidupkan kami dengan keselamatan, wahai Rabb kami. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Baik, kita sudah melihat Ka'bah, sudah ittiba', sudah mulai berjalan memposisikan diri bersama rombongan kita. Kita sekarang pada posisi garis start lurus dengan Al-Hajarul Aswad, dan di ujung sana kita lihat yang sejajar lurus dengan posisi Hajar Aswad. Di sana ada lampu neon hijau, tanda bahwa ini adalah garis, dan di bawah pun ada garis. Jangan melewati garis itu dulu. Posisikan diri kita menjelang garis. Sebelum garis, saya ingatkan, sebagian orang sangat bernafsu mendekat ke Hajar Aswad supaya bisa menciumnya. Saya sarankan jangan kelewat nafsu untuk mencium Hajar Aswad. Saya cari-cari dalilnya, apa sih fadilahnya kalau bisa mencium Hajar Aswad? Apa? Gak ada. Sementara resikonya besar. Karena ini kita beribadah ini tujuannya bukan Hajar Aswad. Apakah kalau tidak mencium Hajar Aswad kemudian dosa-dosa kita tidak rontok? Kita dijanjikan dibersihkan dari dosa itu bukan karena mencium Hajar Aswad. Resikonya besar. Saya lebih menyarankan untuk menghindari tempat keramaian, berkumpulnya banyak orang yang berakibat lebih fatal. Menjauh dari situ. Posisinya ditempatkan menjelang garis. Apa yang akan kita lakukan? Menghadap ke Hajar Aswad, lambaikan tangan, telapak tangan kita menuju ke Hajar Aswad. Ucapkan Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Bismillah Wallahu Akbar. Sudah selesai? Itu mulai kita berjalan. Mulai kita berjalan. Pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, 3. Bagi laki-laki, mulailah dengan lari-lari kecil. Lari kecil. Lari kecil. Tapi biasanya kan kita digandeng oleh istri tuh. Sementara istri tidak disunnahkan lari-lari kecil. Maka ya lari-lari kecilnya kayak lari di tempat begitu, mengiringi istri. Bukan berarti kita lari kecil kemudian meninggalkan istri kita di samping kita. Siapa yang menjaga istri dan mahram kita?
Justru disyariatkannya wujud mahram ini untuk menjaga. Maka lari-lari kecil itu sebagai pemenuhan syariah, tapi pada hakikatnya kita tidak meninggalkan rombongan. Apa yang kita baca dalam putaran ini? Mulai dari Hajar Aswad sampai nanti ketemu dengan Rukun Yamani namanya. Baca apa saja, tidak ada batasan bacaan khusus, ya. Kalau kita pahami ini, maka sebenarnya yang kita dapati nanti di sana banyak sekali kelompok-kelompok dari berbagai belahan dunia. Mereka rombongan baca macam-macam bacaan sambil membaca buku. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang kami sarankan? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah kan? Mudah sekali itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat, 4 kalimat, 4 ungkapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau tambah yang kelima, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh. Boleh juga doa. Sepanjang ini berdoa. Doa macam-macam doa. Begitu nanti sampai di Rukun Yamani, tidak lagi lari-lari kecil. Jalan biasa, pelan, dan memang di situ terjadi kepadatan yang lebih dibanding sebelumnya. Apa yang kita baca? Pasti sudah hafal. Siapa yang gak hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo, baca itu. Diselingi bacaan yang lain boleh, diselingi dengan doa-doa yang lain boleh. Maka saya sarankan sebelum berangkat ya, kita itu bikin daftar doa permohonan kita, hajat kita kepada Allah ini apa saja, supaya nyampe di sana itu nggak bingung. Saya mau minta apa ya kepada Allah? Jangan jadi manusia bingung di sana. Kita sudah bikin daftar, saya mau minta ini kepada Allah, saya mau minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Pakai bahasa Indonesia boleh tak? Boleh. Oh, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Mak saya ini yang ikut nih bisanya pakai bahasa Padang saja. Hah? Nggak masalah, pakai bahasa Padang. Ya orang Sunda, orang Jawa, cuma bisanya bahasa ngapak itu ngapak nggak apa-apa dengan Allah. Allah paham bahasa ngapak. Ya, semua bahasa Allah paham. Allah yang menciptakan bahasa itu. Ya, singkat ceritanya nih sudah selesai. Sampai di garis start lagi. Itu tadi sudah 1 putaran namanya. Ya. Masuk putaran kedua. Begitu lagi. Arahkan lagi ke Hajar Aswad. Bismillah. Wallahu akbar. Kedua. Masih lari kecil untuk laki-laki. Dan seterusnya begitu lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai di garis lagi. Selesai 2. Masuk 3. Lari kecil lagi. Baca apa saja. Mau baca Al-Quran boleh. Zikir apa. Doa apa. Boleh. Terus sampai Rukun Yamani. Santai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai di garis start lagi. Sudah selesai 3 kali. Santai. Terus sampai yang terakhir. Tidak perlu ini lagi. Ya. Dan saya ingatkan. Masalah lambaikan tangan ini. Akan terlihat ada fenomena yang aneh di sana. Dan kebiasaan. Mungkin kebiasaan nonton artis. Gini-gini. Gini-gini. Apa ini? Nggak ada itu. Ya. Lambaikan tangan saja. Tidak ada lambai tangan. Lambai tangan. Nggak ada. Biasa saja. Ini. Cukup. Atau begini. Nggak ada. Kita ngapain? Nundukkan kepada Hajar Aswad? Enggak.
Biasa saja. Lambaikan tangan. Ya, sudah. Tanpa cium, tanpa letakkan di dada. Biasa saja. Begitu putaran ketujuh berakhir, tidak ada lagi ini. Langsung kita menuju ke Maqam Ibrahim. Kita cut dulu ya. Istirahat dulu. Ya. Kita masuk episode berikutnya insya Allah. Tawaf tadi sudah selesai. Kita masuk fase berikutnya, sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Cukup dulu, minum dulu, ngopi dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.